Aku pindah ke kota ini karena pekerjaan. Gajiku tidak besar, dan aku tidak punya keluarga di sini. Jadi ketika menemukan kontrakan murah di ujung gang sempit yang bahkan tidak muncul di Google Maps dengan jelas, aku tidak banyak bertanya. Sejujurnya, aku sudah terlalu lelah untuk memilih. Selama seminggu pertama di kota itu, aku berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidur di penginapan murah, makan seadanya, dan setiap malam membuka aplikasi kontrakan dengan harapan menemukan sesuatu yang sesuai. Tapi setiap tempat selalu memiliki masalah. Terlalu mahal, terlalu sempit, terlalu kotor, atau entah kenapa, terasa tidak nyaman. Sampai akhirnya aku menemukan iklan itu. Sangat sederhana. Tanpa foto interior, tanpa detail. Hanya alamat dan harga. Harganya setengah dari yang lain. Aku menghubungi nomor itu malam hari. Suara pria di ujung telepon sangat pelan. Datang saja sekarang, katanya. Tidak ada basa-basi. Gang menuju rumah itu terasa seperti lorong yang menelan cahaya. Siang hari pun tetap redup. Dinding kiri kanannya tinggi dan lembab, dipenuhi jamur hitam yang membentuk pola aneh seperti bayangan manusia yang sedang merangkak. Semakin dalam aku berjalan, semakin sunyi. Tidak ada suara motor, tidak ada televisi, tidak ada percakapan. Hanya suara langkahku sendiri, yang terdengar terlalu keras. Dan entah kenapa, setiap beberapa langkah, aku merasa seperti mendengar langkah lain. Tapi ketika berhenti, suara itu juga berhenti. Rumahnya kecil. Satu kamar, satu ruang tengah, dapur sempit, dan pintu belakang yang langsung menghadap tanah kosong penuh rumput liar. Di depan rumah berdiri seorang pria tua. Ia tidak tersenyum. Matanya menatapku seolah sudah mengenalku. "Kamu Ardi," katanya. Aku mengangguk. Ia langsung memberikan kunci. Tapi sebelum aku mengambilnya, ia menggenggam tanganku. Pegangannya dingin. Terlalu dingin. "Kalau dengar sesuatu dari belakang rumah, jangan dibalas." Nada suaranya datar. Tidak terdengar seperti bercanda. Aku tertawa kecil saat itu. Seharusnya aku tidak tertawa. Malam pertama normal. Aku membersihkan rumah, mengepel lantai, menyusun pakaian, lalu tidur karena lelah. Namun ada satu hal aneh. Saat mengepel dapur, aku merasa seperti pernah berada di sana. Seolah tubuhku mengenali ruangan itu. Padahal itu pertama kalinya. Aku mengabaikannya. Tapi tepat pukul 2.57 pagi, aku terbangun. Bukan karena mimpi buruk. Bukan karena suara keras. Tapi karena perasaan seperti ada yang berdiri sangat dekat dengan wajahku. Aku membuka mata. Gelap. Hanya cahaya jam digital merah yang menyala di meja. Pukul 2.57. Aku menenangkan diri dan mencoba tidur lagi. Lalu terdengar suara. Sret. Sret. Seperti sesuatu diseret pelan di lantai dapur. Aku menahan napas. Mungkin tikus. Mungkin kucing liar. Aku bangkit dan membuka pintu kamar. Lorong kosong. Dapur gelap. Ketika lampu menyala, tidak ada apa-apa. Tapi lantainya basah. Basah seperti ada seseorang masuk dengan tubuh yang masih meneteskan air. Padahal malam itu tidak hujan. Aku menyentuh air itu. Tubuhku langsung merinding. Airnya sangat dingin. Seperti air dari tempat yang dalam. Aku mengeringkannya dan mencoba berpikir logis. Mungkin pipa bocor. Mungkin embun. Mungkin aku terlalu lelah. Namun ketika aku kembali ke kamar, aku melihat sesuatu. Jejak basah.
mengarah ke kamar, dan berhenti tepat di depan tempat tidurku. Seolah seseorang berdiri di sana, menatapku saat aku tidur. Aku tidak berani berpikir lebih jauh. Aku kembali tidur. Besok paginya aku bangun dengan pakaian bagian bawah terasa dingin, seperti habis duduk di genangan air. Aku tidak ingat pernah ke dapur malam itu. Aku mencoba menganggap semuanya hanya sugesti. Aku pergi bekerja seperti biasa. Ada sesuatu di rumah itu, dan sesuatu itu sedang menunggu. Malam kedua, aku sengaja terjaga. Aku duduk di ruang tengah dengan lampu menyala, menatap pintu belakang. Jam berdetak lambat. Detik terasa lebih panjang dari biasanya. Aku bahkan bisa mendengar detak jantungku sendiri. Pukul 2.50. Aku mulai merasa mengantuk. Pukul 2.53. Udara menjadi lebih dingin. Pukul 2.55. Lampu mulai berkedip. Pukul 2.56. Aku mencium bau. Bau tanah basah. Bau lumpur. Seperti kuburan yang baru digali. Pukul 2.57. Lampu mati. Rumah menjadi gelap dan sunyi. Lalu terdengar suara. Tok. Aku membeku. Tok. Tok. Ketukan pelan dari pintu belakang. Aku tidak bergerak. Ketukan berubah menjadi gesekan panjang. Kriet. Seperti kuku menggores kayu. Aku menelan ludah. Lalu suara itu datang. Aku kedinginan. Suara perempuan. Pelan. Tapi anehnya, intonasinya mirip denganku. Seolah aku sendiri yang berbicara. Aku mendekat selangkah. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Aku tidak sadar kapan kakiku mulai bergerak. Seolah ada sesuatu yang menarikku. Dan tepat saat tanganku hampir menyentuh gagang pintu, suara itu berubah menjadi tawa kecil. Tawa yang sama persis seperti ketika aku menertawakan sesuatu. Aku tersadar. Aku mundur. Lampu kembali menyala. Tidak ada siapa-siapa. Namun pagi harinya, lantai dapur kembali basah. Dan ada jejak seperti bekas kaki yang diseret. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dapur, menuju kamar tidurku. Sejak saat itu, aku mulai kehilangan potongan waktu. Aku pernah tersadar sedang berdiri di depan cermin kamar mandi pukul 3 pagi, menatap bayanganku sendiri. Dan bayangan itu tersenyum lebih dulu, padahal wajahku masih datar. Aku mundur perlahan. Pantulan itu tetap tersenyum selama beberapa detik sebelum akhirnya kembali normal. Malam berikutnya, aku menempelkan kamera kecil di kamar. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Rekaman pertama menunjukkan aku hanya tidur. Rekaman kedua membuatku tidak bisa bernapas. Pukul 2.57. Aku bangun. Duduk tegak di ranjang. Tapi mataku tertutup. Tubuhku bergerak turun dari tempat tidur. Berjalan keluar. Kembali 1 jam kemudian. Berbaring lagi. Dan tepat pukul 4.03, aku benar-benar terbangun. Tanpa ingat apapun. Malam berikutnya aku memasang CCTV di dapur dan lorong. Dan di sanalah semuanya menjadi tidak masuk akal. Pukul 2.57. Aku terlihat keluar dari kamar. Tapi di layar kamar, aku masih tertidur. 2 versi diriku. 1 berjalan menuju dapur. 1 tetap di ranjang. Versi yang berjalan terlihat basah. Air menetes dari ujung bajunya, membentuk genangan kecil setiap kali ia melangkah. Ia berdiri di tengah dapur.
menghadap kamera, tidak bergerak. Selama 3 jam. Tepat pukul 5.57, ia berjalan kembali ke lorong. Dan pada detik yang sama, tubuhku di kamar bergerak sedikit, seolah baru saja kembali dari perjalanan jauh. Aku memutar rekaman itu berulang-ulang. Setiap kali aku memperhatikan wajah Versi yang berdiri di dapur. Kulitnya pucat kebiruan. Bibirnya pecah. Matanya hitam tanpa pantulan cahaya. Dan di detik terakhir sebelum ia berbalik, ia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu lama. Seolah tahu aku sedang menontonnya. Sejak malam itu, suara bisikan semakin sering terdengar. Tidak hanya dari pintu belakang, tapi dari dalam kepalaku. Kadang saat aku bekerja, kadang saat aku mandi, kadang saat aku berada di tempat ramai. Sebentar lagi, aku mulai takut untuk tidur. Tapi lebih takut lagi untuk tetap terjaga. Karena setiap pukul 2.57, aku tidak tahu versi mana dari diriku yang akan bangun. Malam terakhir, aku tidak tidur. Jam menunjukkan pukul 2.57. Langkah basah terdengar mendekat. Pintu kamar terbuka perlahan. Versi lain diriku berdiri di sana. "Terima kasih sudah menjaga tempat ini," katanya. Aku ingin bergerak, tapi tubuhku tidak bisa. Ia menyentuh tanganku. Dingin. Dan dalam sekejap, aku merasa tenggelam. Gelap. Sunyi. Aku masih sadar. Tapi bukan di dalam tubuhku. Aku melihat diriku sendiri berdiri. Tersenyum. Lantai dapur basah. Dan keesokan paginya, aku menyapa tetangga seperti biasa. Dengan senyum yang bukan milikku. Karena sekarang, aku yang terjebak di dalam. Dan yang berjalan di rumah itu, bukan lagi aku. Malam kedua, aku sengaja terjaga. Aku duduk di ruang tengah dengan lampu menyala, menatap pintu belakang. Jam berdetak lambat. Detik terasa lebih panjang dari biasanya. Pukul 2.56. Pukul 2.57. Lampu berkedip. Udara berubah. Bukan hanya dingin, tapi lembab. Bau tanah basah memenuhi ruangan. Lalu terdengar suara dari arah pintu belakang. Tok, tok, pelan. Seperti seseorang mengetuk dengan jari yang lemah. Aku tidak bergerak. Ketukan berubah menjadi gesekan panjang. Kriet. Seperti kuku menggores kayu. Lalu suara itu datang. Aku kedinginan. Suara perempuan. Pelan. Tapi anehnya, intonasinya mirip denganku. Aku mendekat selangkah. Dan tepat saat tanganku hampir menyentuh gagang pintu, suara itu berubah menjadi tawa kecil. Tawa yang sama persis seperti ketika aku menertawakan sesuatu. Aku mundur. Malam itu tidak ada yang masuk. Tapi ketika pagi datang, lantai dapur kembali basah. Dan ada jejak seperti bekas kaki yang diseret. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dapur, menuju kamar tidurku. Sejak saat itu, aku mulai kehilangan potongan waktu. Aku pernah tersadar sedang berdiri di depan cermin kamar mandi pukul 3 pagi, menatap bayanganku sendiri. Dan bayangan itu tersenyum lebih dulu, padahal wajahku masih datar. Aku mundur perlahan. Pantulan itu tetap tersenyum selama beberapa detik sebelum akhirnya kembali normal. Aku mulai merekam diriku sendiri saat tidur menggunakan ponsel. Rekaman pertama menunjukkan aku hanya tidur. Rekaman kedua membuatku tidak bisa bernapas. Pukul 2.57. Aku bangun.
duduk tegak di ranjang. Tapi mataku tertutup. Tubuhku bergerak turun dari tempat tidur. Berjalan keluar kamar. Kembali 1 jam kemudian. Berbaring lagi. Dan tepat pukul 4.03, aku benar-benar terbangun. Tanpa ingat apapun. Malam berikutnya aku memasang CCTV di dapur dan lorong. Dan di sanalah semuanya menjadi tidak masuk akal. Pukul 2.57. Aku terlihat keluar dari kamar. Tapi di layar kamar, aku masih tertidur. 2 versi diriku. 1 berjalan menuju dapur. 1 tetap di ranjang. Versi yang berjalan terlihat basah. Air menetes dari ujung bajunya. Membentuk genangan kecil setiap kali ia melangkah. Ia berdiri di tengah dapur. Menghadap kamera. Tidak bergerak. Selama 3 jam. Tepat pukul 5.57. Ia berjalan kembali ke lorong. Dan pada detik yang sama, tubuhku di kamar bergerak sedikit. Seolah baru saja kembali dari perjalanan jauh. Aku memutar rekaman itu berulang-ulang. Setiap kali aku memperhatikan wajah versi yang berdiri di dapur. Kulitnya pucat kebiruan. Bibirnya pecah. Matanya hitam tanpa pantulan cahaya. Dan di detik terakhir sebelum ia berbalik, ia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Terlalu lama. Seolah tahu aku sedang menontonnya. Sejak malam itu, suara bisikan semakin sering terdengar. Tidak hanya dari pintu belakang, tapi dari dalam kepalaku. Kadang saat aku bekerja, kadang saat aku mandi. Sebentar lagi, aku mulai takut untuk tidur. Tapi lebih takut lagi untuk tetap terjaga. Karena setiap pukul 2.57, aku tidak tahu versi mana dari diriku yang akan bangun. Malam terakhir, aku tidak tidur. Jam menunjukkan pukul 2.57. Langkah basah terdengar mendekat. Pintu kamar terbuka perlahan. Versi lain diriku berdiri di sana. "Terima kasih sudah menjaga tempat ini," katanya. Aku ingin bergerak, tapi tubuhku tidak bisa. Ia menyentuh tanganku. Dingin. Dan dalam sekejap, aku merasa tenggelam. Gelap. Sunyi. Aku masih sadar. Tapi bukan di dalam tubuhku. Aku melihat diriku sendiri berdiri. Tersenyum. Lantai dapur basah. Dan keesokan paginya, aku menyapa tetangga seperti biasa. Dengan senyum yang bukan milikku. Karena sekarang, aku yang terjebak di dalam. Dan yang berjalan di rumah itu, bukan lagi aku. Kalau kalian terbangun jam 2.57 pagi dan melihat versi lain diri kalian berdiri di depan pintu kamar, apa yang akan kalian lakukan? Tulis jawaban kalian di komentar. Dan jika kalian ingin kisah yang lebih gelap dari ini, subscribe sekarang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.